Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlian Nora Sinta, absen 16, kelas 12 TKJ 2. Saya akan mempresentasikan laporan hasil install server POIP. Daftar isi: 1. Tujuan POIP. 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 3. Teori dasar POIP. 4. Fungsi POIP. 5. Prinsip kerja POIP. 6. Langkah kerja. 7. Uji coba hasil praktikum. 8. Kesimpulan. Tujuan POIP. Tujuan penggunaan POIP adalah untuk memaksimalkan penggunaan internet yang sudah ada dan menambah jangkauan telepon telepon menjadi mendunia dengan biaya yang sangat terjangkau. Alat dan bahan. Untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan POIP dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Beberapa komponen yang harus ada dalam POIP yaitu: 1. Protokol, 2. POIP server, 3. Software, 4. Softphone atau software, 5. POIP gateway. Teori dasar POIP. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Dalam komunikasi POIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon menggunakan POIP, banyak keuntungan yang dapat diambil, diantaranya adalah dari segi biaya, jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena IP bersifat global, sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP pun dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini karena POIP dapat dipasang sembarangan Ethernet dan IP address, tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau IP atau PBX atau Private Branch Exchange. Fungsi POIP. 1. Signaling. Signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan inisialisasi atau penyampaian pesan atau percakapan. 2. Database service. Layanan database adalah salah satu fungsi POIP dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju, sekaligus sebagai penerjemah alamat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Call connect atau disconnect. Barrier control. Barrier control memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau menerima panggilan. 4. Codex operation. Berguna sebagai coder ataupun decoder dalam pengubahan atau transmitter suara menjadi sinyal digital atau paket data ataupun sebaliknya. Prinsip kerja POIP. 1. Kita mungkin bertanya bagaimana cara kerja POIP. Kita bisa jadi pernah mendengar kata POIP. Pada dasarnya itu adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan kita melakukan panggilan melalui internet. Karena panggilan yang kita habiskan banyak menggunakan internet, sehingga memungkinkan kita menghemat biaya untuk komunikasi. 2. Banyak orang yang menggunakan komputer dan mikrofon untuk merekam suara. Rekaman suara tersebut disimpan di memori komputer atau file di komputer, di mana kita bisa memutar file tersebut ketika ingin mendengarnya. Layanan Voice over Internet Protocol didasarkan pada ide yang sama, namun bedanya file audio atau rekaman tidak disimpan di lokal tetapi dikirim melalui jaringan IP komputer lain dan diputar file tersebut. Untuk memahami cara kerjanya, kita perlu memahami hal mendasar. Kita mendapatkan koneksi internet di rumah melalui modem. Kemudian koneksi internet tersebut dibagi ke beberapa komputer atau perangkat melalui router. Mungkin kita pernah menggunakan
skip di komputer untuk melakukan panggilan ke teman atau keluarga maupun ke seluruh dunia. Itu salah satu cara kerja VoIP. Cara kerja VoIP lainnya melalui perangkat keras ATA, adapter telepon analog. 4. Perangkat ATA ini disambungkan ke router seperti komputer. Pada dasarnya ini seperti perangkat lain di jaringan internet kita. Kemudian kita mau mengambil telepon biasa dan menghubungkan ke perangkat ATA ini, sehingga kita bisa melakukan panggilan melalui internet dengan telepon biasa. Langkah kerja pertama, install dulu Breaker. Lalu kita masuk ke dalam pengaturan jaringan di Breaker seperti gambar tersebut. Kedua, buka browser lalu ketikkan IP Breaker seperti gambar ini. Lalu klik kembali agar aman. Lalu setelah itu akan menjadi tampilan seperti ini, tampilan web Breaker. Login dengan menggunakan username administrator dengan password Breaker B-nya besar. Lalu setelah itu klik IPPBX administration di pojok kiri atas di bawah Breaker 2.1.1 Merapi. Setelah itu kita akan membuat user extension dengan cara klik submit. Lalu klik lalu isi user extension dan display name seperti gambar. Setelah itu isi akun kode dan juga secret itu adalah password dan akun kode adalah nomor. Setelah itu kita buka aplikasi yang digunakan untuk praktik. Pertama-tama pengaturan, buka Microsoft, lalu pengaturan, lalu edit akun. Setelah itu isi akun name seperti tadi dan zip server yaitu IP Breaker kita, lalu isi username, domain, login dan password. Lalu jangan lupa di save. Setelah itu buka aplikasi kedua yaitu Zoiper, login dengan salah satu user extension tadi kita buat. Setelah itu masukkan IP Breaker, next, lalu ketikkan nomor user yang akan dipanggil, lalu tekan call. Lakukan sebaliknya pada aplikasi Microsoft. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.